Apa kabar teman-teman? Gimana tadi pelajaran sebelumnya? Seru? Sebelumnya Bapak minta untuk rapihkan dulu tempat belajarnya. Buku-buku yang tidak perlu bisa dimasukkan dulu, yang tidak perlu ada di atas meja bisa dimasukkan dulu. Untuk ketua kelas silahkan untuk dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Doa mulai. Alhamdulillah, semoga di pelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya, Bapak izin untuk mengabsen dulu ya. Ivan, Silmi, Malik, oh sakit. Rahma Malika, Hairun Nisa, Dea, Vika, Alwi, kemana Alwi? Terus Fatma. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Untuk teman-teman yang sakit kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Dan untuk yang belum ada keterangan kita doakan semoga semangat sekolahnya kembali lagi. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang miopi atau rabun jauh. Akan tetapi sebelum itu teman-teman masih ingat gak waktu di materi tentang lensa cekung atau materi tentang lensa di minggu kemarin? Ada yang masih ingat tentang lensa? Kita anggap garis lurus ini adalah lensa. Cekung dulu atau cembung dulu? Cekung ya. Cekung berarti dia itu minus. Di titik tengah ini adalah titik O atau titik pusat lensa. Kemudian kita ukur dulu untuk ini fokus 1. Ini 2 f1. Kirinya kita buat lagi f2. Nah, ini lensa cekung ya. Kita ibaratkan ini adalah lensa cekung. Nah, Bapak ingin bertanya, apabila di sebelah 2F2 ini ada benda, bayangannya letak di mana? Di belakang lensa atau di depan lensa? Kita buktikan. Nah, cara untuk menentukan di mana bayangan lensa itu, bayangan yang pertama kita tarik garis lurus dari si benda ke lensa. Nah, kan ada yang lensa cekung itu cahayanya memusat atau cekung, teman-teman, cekung, menyebar atau meluas. Nah, kita tarik garis dari F2, akan tetapi ini merupakan garis bias atau garis bayangnya. Nah, terus setelah itu kita tarik lagi garis benda ke pusat lensa.
Nah, bayangannya akan ada di mana kira-kira? Bayangannya itu akan ada di perpotongan antara dua garis ini. Jadi bayangannya itu ada di depan. Gitu. Untuk lensa cembung, kita anggap lensa cembung. Kalau cembung itu berarti lambangnya apa? Plus. Nah, lensa cembung karena ketika masuk cembung, cahayanya itu akan memusat. Nah, kita tarik garis dari si lensa ini ke titik fokus. Nah, kemudian itu akan ada di sebelah seperti itu. Nah, kenapa Bapak menjelaskan tentang lensa? Karena di cacat mata itu alat bantunya itu merupakan kacamata, yang dimana kacamata itu alat utama atau objek utamanya itu adalah lensa. Seperti itu. Nah, untuk di pembelajaran hari ini kita akan melakukan eksperimen tentang cara kerja kacamata dalam membantu penglihatan penderita miopi, serta bagaimana cara kita untuk menentukan kuat lensa untuk membantu penderita miopi. Nah, sebelum itu Bapak ingin membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Karena ada 8 orang ya. Karena ada 8 orang, ingin Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Langsung saja dari kanan Bapak, dari tengah ke kanan itu kelompok 1. Berarti Ivan, Silmi, Nisa sama Rahma. Kemudian dari kiri Bapak itu kelompok 2. Awi gabung ke sini. Dari mana Awi tadi? Kesiangan, jangan begadang ya. Silakan untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing. Disatukan mejanya, yang laki-laki. Sudah? Sudah siap untuk belajar? Ya. Nah, Bapak mempunyai LKPD, silahkan dibaca cermat dulu. KPD juga, di LKPD itu juga ada e-modul sama video. Bisa kalian lihat dulu. Nah, sebelum pembelajaran, Bapak ingin meminta satu orang yang merasa memiliki bun jauh atau miopi. Angkat tangan. Ada Rahma. Kemudian merasa angkat tangan. Awi. Sekarang Rahma buka kacamatanya dulu. Sekarang Rahma buka kacamatanya dulu. Terus tolong baca ini.
Apa? Tidak kelihatan. Alwi, sekarang Alwi. Alwi tolong baca ini. Mata. Coba sekarang Rahma pakai kacamata. Bener tulisan mata? Betul. Betul kan? Coba teman-teman, dari kejadian tadi, coba dibuat rumusan masalah. Teman-teman, kira-kira kenapa tadi pas Rahma gak pakai kacamata, dia gak bisa baca. Tapi ketika dia memakai kacamata, dia langsung bisa membaca. Jangan lupa diisi nama ketuanya sama nama anggotanya. Ayo, semuanya diskusi. Jadi tadi coba kalian pikirkan apa masalah di dalam fenomena tadi. Bapak bisa kata kunci. Bagaimana? Nah, kata kunci. Bagaimana? Gimana? Kelompok 1 udah ada rumusan masalahnya? Coba sebutkan satu rumusan masalah yang udah kalian diskusikan. Bagaimana kacamata dapat membantu penglihatan penderita mata minus? Kacamata Dapat membantu penglihatan penderita mata minus. bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Udah ada? Coba sebutkan rumusan masalah. Bagaimana menentukan hat lensa untuk membantu penderita miopi? Bagaimana menentukan hat lensa penderita miopi? Baik, terima kasih. Nah, di situ tulis dulu rumusan masalah. Jadi bagaimana kacamata membantu Nah, kemudian yang kedua bagaimana menentukan kuat lensa koreksi untuk apa? Membantu penderita miopi. Sekarang tulis dua-dua. Untuk kelompok kan tadi baru yang satu, sekarang tulis dua-dua kedua rumusan masalah itu. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke praktikumnya, silahkan dibaca dulu dan dipelajari dulu video pembelajaran Bapak simpan di modul itu. Di situ ada barcode ya, scan, pelajari dulu. Ya, ada video, ada ininya juga. Silahkan dipelajari. Kenapa? Lama, Pak.
Untuk di modulnya itu ada di halaman 50. Kalau yang buka modul untuk materi cacat mata itu ada di halaman 50. Nah, silakan dipelajari terlebih dahulu cara menggunakan ini, untuk cara menggunakan lencatnya. Ya. Bisa kalian pelajari dulu. Yang merasa sudah cukup bisa langsung melakukan ya. Teman, kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanyakan Bapak. Untuk modul ada di halaman 50. Silakan dipelajari dulu. Bisa, Ivan? Tadi buka modulnya, Pak. Mau ditanya? Bisa tanyakan dulu ke Bapak ya. Nah, untuk yang buka modul, bacanya yang miopi terlebih dahulu ya. Halaman sebelumnya coba. Nah, ini nih. Nah, salah sini. Nah, sambil dilanjut aja untuk langkah praktikum, ya. Ya, silakan bisa langsung lakukan percobaan. Ayo. Bisa langsung percobaan. Tempatnya yang agak luas, soalnya kalian butuh 3 meter. Nah, penggaris di meja kalian bisa kalian ukur dulu 3 meter. Baik. Di tempat ada nya. Cari tempat yang agak luas. Ini kelompok itu bisa di belakang. Oh. 100 cm ini, Mas. 100 cm, Pak. Ini yang atas, Oh, yang ya. atas. Sorry.
Itu yang, nah ukur dulu, maju dulu, itu tandain. Nah, tandain. Ukur dulu. Jadi mata Fatma itu harus sejajar, bukan seperti mata Fatma itu harus sejajar. Ini. Nah, sejajar, sejajar. Sejajar. Oh. Nah. Oh. Lagi ke lokasi awal. Baca dari yang paling atas siapa sih? Tunjuk. Dilepas dulu. Lihat di ininya. Pas dulu kan ya? Yang ini. Baca dulu paling dari yang paling besar. Oke, ready semua. Tiga tuh 5. Nah. Tanya. Bawah itu kayaknya. Nggak kelihatan? Ini? Enggak. Nah, itu yang Nah. Ingat. Bisa baca minimal 50%. 20/80. Tapi yang tadi cuma baca yang L aja. Nah, kalau huruf bisa berarti belum. baris terakhir. Nomor 3. Dia nggak kelihatan apa-apa gimana Pak? Yang miopi cuma Apa? kan di sini dibilang minta teman ada yang menderita miopi untuk berdiri depan Snellen chart dengan jarak 3 meter. Nah, Agak kelihatan. Coba maju lagi. Masih belum kelihatan di sini. Oh, berarti langsung aja catat visusnya itu kurang dari 20/200 visus. Karena di sini bisa baca yang E kan? enggak. Yang paling atas. Nah, itu aja. Berarti ya tidak terbaca atau tulis di PD-nya tidak terbaca. Nah, sekarang coba kan pakai kacamata. Pakai kacamata. Coba pakai kacamata. Apa? Salah tipis. Tapi sisanya benar. Berarti anggap betul. Nah, udah 5%. 20/32. Nah, baca lagi instruksinya. Seperti apa? Di sini kan kurang dari Iya. 20/200. Di sini. Kurang dari 20/200. Ininya harus 50% ya. Misal ini ada 8 huruf, nah harus minimal 4. Baru bisa baca di baris itu. Coba naikin lagi ke yang atas lagi. Ganti huruf. 10% ya. Dianggap di 8. 8. Kan itunya di sini baris terakhir yang terbaca, bukan baris yang enggak kebacanya. Iya. Yang ini berarti gimana? Nah, yang ininya 0 aja karena Rahmannya nggak bisa baca 0. Strip aja. Ini 25. 20/25. Nah, terus Ini enggak dia
Pak, gitu Pak. Dia misal, coba contohin misal nih. Nah, 100 cm ini gak kebaca. Maju sampai kebaca. Oh. Nah, pas udah kebaca, Fatma harus rasanya banget ya. Bener. Pas udah bener-bener kebaca, hitung mata si kertasnya ya. Ulangi. Oh, permisi. Nah, yang kedua udah? Yang kedua. Yang keduanya percobaan kedua. Jarak tuh. 1 meter. Pas, ntar ukur dulu gimana. Tanpa kacamata ya. Nah, apalagi? Baca yang paling bawah, kelihatan nggak? Coba. Enggak. Yang paling bawah. Nah, itu lihat. Perintahnya apa? Naik lagi. Itu baca perintahnya apa? Dari yang paling atas. Perintahnya. Minta dia membaca huruf pada baris paling terakhir. Apabila tidak terbaca, geser perlahan hingga ia mengatakan huruf terlihat paling jelas. Nah, jadi ya rahmanya kan di sini nih. Gak kebaca, maju terus sampai si huruf paling terakhir ini kelihatan jelas banget. Maju kamu. Nanti tapi sok rahmanya maju dulu. Ipan jangan diukur, baca lagi di ininya, di langkah-langkahnya, lihat. Oh, oke. Ukurnya apa? Setelah kelihatan paling jelas. Iya. Tapi ukurnya dari mata ya. Oke. Dari mata ke ininya. Sebenarnya kan ada burung-burung sedikit, itu harus sampai jelas banget. Iya, sampai jelas banget. Mulai dulu gitu, pakai sini nggak jelas, tapi Yang percobaan duanya? Sudah. Tahu, silakan. Gimana, udah kebaca? 20 cm. 20 cm tulis aja di sini, di tabel ini. berarti apa 20 cm? Nah, lihat. F adalah jarak dalam sentimeter. Ya. F Sama dengan 20 cm. So, tadi 45 cm. 55. Udah? Nyari datanya udah? Udah, Pak. Nah, sekarang isi analisis datanya. Ya. Nah, ini ya sob, sekalian. Ya, siap, makasih. Semuanya itu ya, ikut diskusi. apa yang jarak baca setelah teman Ayo. udah gini. Milih nggak berarti Pak? Mungkin menurut teori. Coba ini kerjakan lagi yang data-data lainnya. Semuanya ikut diskusi. Kelompok 1 ketuanya siapa? Kalau misal ada yang nggak ikut diskusi, tolong dicatat. Ya. Kelompoknya siapa? Ketuanya. Tolong dicatat, ikut diskusi ya. Iya Bapak. Karena apa? Beliau bisa sampai kurang dari 20. Oh, berarti situs tuh yang ini ya Pak? Mana tadi kertas apa lagi? Itu. Iya, yang ini. Berarti tadi
20 per 200. Nah, tadi di langkah kedua ketahuan kan kenapa nggak bisa baca? Karena 5. Sedangkan kalau Snellen chart ini maksimalnya itu karena ini modifikasi untuk pembelajaran jadi cuma sampai 3. Satuan apa? P dioptri. Dioptri. Dioptri D. D gede ya. Alhamdulillah kalau nurun. Tapi kebaca lebih dari setengah kan? Kebaca semua. Iya. Iya sih. Mungkin lebih dikit ya sih kan. Itu lebih kurang. Apa yang terjadi pada jarak baca setelah sama anak mengenakan kacamata? Nah, tadi di percobaan yang pertama gimana? Pas sebelum Rahma sama sesudah Rahma pakai kacamata gimana perbedaannya? Ini aja. Mana? Jadi jarak baca Rahma menjadi seperti itu kan pas aku sudah kacamata nggak bisa baca, terus pas sudah kacamatanya udah bisa baca, tapi nggak bisa semuanya dia baca kan, sampai ke berapa? 8. Berapa? Ayo Alwi bantu temennya Wi. Ya, Bapak. Yang bingung, yang kebingungan bisa ditanyakan ke Bapak ya. Mendekati semangat, mendekati kemampuan teman. Kalau Fatma tadi pas pakai kacamata baca semua. Enggak. Sampai 20 30. Pas pakai kacamata. Pas sampai sini. Oh iya pas pakai. Oh iya. Rumusan. Salah namanya. Percobaan kedua. Asia abis tuh kamu. Aku mau minjemin pulpen aku. Bukan mama. Gimana udah? Udah selesai belum kelompok 1? Ini kacamata atau lensa apa yang dibutuhkan? Tenaga negatif. Bagaimana kacamata membantu memperbaiki penglihatan teman lensa cekung? Membantu bayangan memfokuskan bayangan tepat di retina. Kelompok udah? Tuh, kelompok 1. Kelompok 2 udah tuh. Wah, Bapak mau sebentar.
main HP. Oh ya. Gimana caranya buat menjaga mata? Kan motor. Di daerah aku di sini yang itu jarang. Adanya di cat hijau. Siap-siap di presentasi ya. Mana udah? Kayaknya aku belum update deh. Kelompok 1 sudah? Gimana? Apa yang susahnya di mana? Ini Pak masih bingung sifat lensa cekungnya gimana bisa membanding. Di minggu kemarin masih ingat gak kalau misalnya bayangan lensa cekung itu ada di mana? Di depan ya kan. Nah itu tuh karena misal Rahma itu kan gak bisa melihat benda yang jauh ya. Nah pas dia pakai kacamata itu dia bisa bisa melihat. Bukan berarti dia yang dia lihat pas pakai kacamata itu bukan bendanya yang jauh, tapi bayangan yang dihasilkan oleh si lensa cekung itu terlihat oleh Rahma. Seperti itu. Mana sudah? Sekarang presentasi ya. Presentasi. Mau kelompok siapa yang duluan? Kelompok 1. Gini weh, kelompoknya kita gunting batu kertas dulu. Buat nentuin siapa yang cepat. Ayo. 3 kali ya. 1, 2, 3. 1-0. Ulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah 3 kali. 2 sama 1, 2, 3. 3. Wah. Semuanya aja. Semuanya aja biar adil. Ayo. Lihat, diperhatiin ya. Yang lagi Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang ulang-ulang. Saya Rafael Azhar. Yang namanya Olivia. Jadi pertama itu percobaan pertama kami memperoleh 2 data. Yang pertama itu penelitiannya tanpa kacamata dan juga dengan kacamata. Dengan memperoleh estimasi itu yang tanpa kacamata itu 20%
80 dan minat kacamata itu 20/32. Kemudian di percobaan kedua kami menghitung potensi koreksinya itu sebesar minus 1,82. Nah, berdasarkan analisis data yang pertama, bagaimana perbandingan jarak baca normal dengan baca kacamata sebelum menggunakan kacamata. Nah, sebelum menggunakan kacamata, titik startnya itu 20/80, tapi setelah menggunakan kacamata, Perhatikan, titiknya berubah Rahma. menjadi 20. Iya ya. Untuk yang nomor 2, apa yang terjadi pada jarak baca setelah teman Anda menggunakan kacamata? Jarak baca Fatma menjadi seperti jarak baca normal karena dia bisa membaca sampai huruf di baris terakhir. Berapa buat lensa kacamata yang digunakan oleh teman Anda? Jaraknya yaitu minus 1,82. Bagaimana kacamata membantu kelihatan teman Anda menurut kalau tidak terlihat karena terlalu jauh menjadi terlihat jika dan kacamata memiliki membuat barang yang bersifat karya pada jarak yang lebih dekat. Jadi kesimpulan dari percobaan yang kelompok kami lakukan di sini, kacamata itu sangat membantu bagi para penderita miopi dalam melihat objek yang jauh, dan kacamata juga dapat memperbaiki jarak baca penderita miopi agar normal kembali. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Atau tanggapan dari hasil data yang diperoleh kelompok 2? Gimana? Kalau enggak dari Bapak aja. Bapak ingin bertanya khususnya kepada Fatma ya. Gimana perasaan Fatma saat perbedaannya gitu. Bapak ingin tahu perbedaannya menurut Rahma pribadi pas Fatma, itu menurut Fatma pribadi saat memakai kacamata, saat melepas gitu. Iya, lebih jelas. Nah, kalau tidak memakai kacamata itu ada beberapa. Oke. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Silakan, Silmi. Kalau selain Fatma, yang lain ada yang belum 12 ini. Yang udah muncul gejala-gejala. Yang buram tadi pas nyoba ada nggak? Alhamdulillah sejauh ini tidak. Mau dari paling bawah L, E, Salah. D. Tapi D ya D. ya, tapi Mas. Beda. Enggak, Beda. Gimana? Ada yang bisa matanya ini? Saya pribadi pas coba tadi itu ada beberapa huruf yang 2 baris ke bawah itu kurang terlihat gitu. Mungkin itu saya mengalami Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Boleh duduk lagi. Sekarang kelompok 1. Silakan kelompok 1 present. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan ya teman-temannya. kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama itu terkait hasil penelitian. Hasil eksperimen 1 kita mendapatkan hasil yaitu ketika melihat tanpa kacamata, baris terakhir yang terbaca adalah 0 atau minusnya itu kurang dari 20/200. Setelah pakai kacamata
jarak warna saparasinya itu 20 cm. Nah, terus untuk analisis datanya, bagaimana sih perbandingan jarak baca normal dengan jarak baca plasma gitu ya. Nah, sebelum menggunakan kacamata, plasma itu nggak bisa baca, yang paling itu nggak bisa baca. Misalnya itu kan titiknya itu 20 per 200, berarti kalau lama nggak bisa baca di jarak itu berarti titik plasma itu kurang dari 20 per 200. Iya. Kemudian maka kita melihat sampai di titiknya itu 20 per 25. Selanjutnya, apa yang terjadi pada jarak baca setelah teman Anda menggunakan kacamata? Nah, setelah memakai kacamata, jarak baca lama meningkat. Rahma bisa membaca sampai baris ke-8, mendekati kemampuan teman dengan mata normal. Terus, berapa kuat rentang kacamata yang dibutuhkan oleh teman Anda? Berdasarkan perhitungan, saya sama dengan 100/20, yaitu -5 dengan kacamata minus. Cukup. Oke, jadi selanjutnya bagaimana kacamata membantu memperbaiki penglihatan teman Anda menurut prinsip dan konsep jadi yang itu membuat benda yang awalnya tidak terlihat secara terlalu jauh menjadi terlihat. Itu karena sifat dari lens itu sendiri dia kan menyebar lalu nanti dipindahkan kembali ke retina kayak gitu. Bayangan yang terbentuk itu bersifat maya dan jarak yang lebih. Selanjutnya kesimpulan dari eksperimen kami yaitu kacamata khususnya kacamata lensa cekung itu dapat membantu membuat para penderita miopi melihat kembali benda. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Gimana? Mau ditanyakan nggak? Silakan, Tika. Kamu minus itu siap itu ada pertambahan atau malah makin mengalami penurunan? Karena itu minusnya nambah dari awal minus 1 sampai sekarang berarti tadi kita minus 5. Oke. Nah, sebelumnya Bapak ingin memberikan tambahan ya. Kan Rahma berasumsi bahwa dia itu -5. Untuk sebenarnya ini tuh kalau berdasarkan teori benar. Tapi karena itu teraba oleh manusia, lebih baiknya mata saja. Mungkin itu hanya -5 itu hanya persepsi dari hitungannya saja, tetapi untuk kenyataannya mungkin tidak sebesar itu, mungkin bisa jadi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh duduk lagi. Sekarang dibereskan dulu peralatannya. Untuk ininya boleh, untuk Snellen chartnya boleh dicabut lagi. Bisa gak? Nah, jadi pada eksperimen tadi, kacamata itu ternyata sangat membantu para penderita miopi seperti itu. Nah, makanya untuk teman-teman yang matanya merasa normal, silahkan dijaga matanya, silahkan dirawat matanya agar matanya tidak sakit seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya Bapak minta teman-teman keluarkan kertas selembar. Keluarkan kertas selembar. Pulpen untuk sisanya bisa
simpan di kolong meja. Ya. Pulpen sama kertas selembar. Ya, kan Tuli, perasaan kalian di praktikum hari ini, di eksperimen kali ini. Coba kalian tulis perasaan kalian seperti apa? Senangkah atau sedihkah? Kalau gara-gara temennya ada yang gak ngebantu atau yang lain, akan tulis. Kemudian Bapak minta kalian tulis apa yang kalian dapat di pembelajaran hari ini. Apa manfaatnya pembelajaran hari ini untuk kalian? Kalian rasakan ya, yang kalian rasakan. Dan yang terakhir minta kalian tuliskan satu teman kalian yang menurut kalian itu dia paling rajin, dan satu teman kalian yang menurut kalian itu dia paling malas. Nah, menurut kalian paling malas. Nah, boleh kalian tulis diri sendiri juga, boleh, silakan. Oh, sudah? Nah, bisa dikumpulkan ya. Belum, Pak. Kita sebelah dulu, Pak. Yes. Oke ya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Gimana perasaannya? Iya, betul. Nah, untuk kelompok yang paling rajin pada kesempatan ini, dua-duanya rajin. Tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Bapak lihat kedua kelompok ini sangat rajin, kalian sangat keren. Pokoknya Bapak nitip untuk teman-teman yang tadi merasa, untuk tadi yang dicek matanya ternyata merasa nambah atau merasa berkurang, lebih baiknya jangan percaya dulu, tetapi kalian cek lagi ke klinik mata biar hasilnya lebih pasti. Dan untuk teman-teman yang matanya sehat, mohon dijaga matanya, disayang matanya, jangan sampai kalian matanya miopi atau rabun jauh ya. Mungkin Bapak titip pesan semangat seperti ini. Selanjutnya, Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.